Kasus Hasto Kristianto, jawaban KPK saat ditanya kapan Sekjen PDIP diperiksa lagi sebagai tersangka. Inilah jawaban KPK saat ditanya kapan akan memanggil lagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk diperiksa sebagai tersangka. Hasto diketahui terjerat kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus yang menjerat ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku, yang hingga kini buron. Ketua KPK, Setio Budianto yakin penyidik akan kembali menggali keterangan Hasto meski belum diketahui waktunya. Apalagi, saat ini baik kubu Hasto dan KPK akan menghadapi sidang pra-peradilan terlebih dahulu. Saya belum terinformasi dari penyidik, tapi saya yakin nanti pasti akan dijadwalkan pemeriksaan Hasto, kata Setio saat ditemui di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2025. Di sisi lain, Setio juga belum bisa memastikan apakah Hasto akan dilakukan penahanan. Sebab hal tersebut merupakan kewenangan penyidik. Dia hanya memastikan proses penyidikan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pasca kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan ke HK kemudian masih ulang, itu kan masih ada lagi dipanggil, ada beberapa saksi, kemudian ada kegiatan di lapangan, gitu. Jadi karena kepentingan masih adanya pemenuhan lah, gitu, tuturnya. Hasto jadi tersangka. Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Laoli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Jadwal sidang pra-peradilan Hasto terbaru. Berikut jadwal sidang pra-peradilan terbaru Sekjen PDIP Hasto Kristianto imbas KPK tidak hadir dalam sidang perdana. Bahkan, KPK meminta agar pra-peradilan Hasto ditunda hingga 3 pekan. Adapun alasan KPK tidak hadir di sidang perdana pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiyarto mengatakan pihaknya masih menyiapkan materi. Kata Tessa, tim Biro Hukum sudah menyurati pengadilan untuk meminta penundaan agenda persidangan. Biro Hukum KPK telah mengajukan penundaan sidang pra-peradilan ke pengadilan karena masih harus menyiapkan materi sidang mulai dari ahli sampai dengan hal administratif lainnya. Yang mana untuk hal tersebut, memerlukan waktu koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kata Tessa dalam keterangannya, Selasa, 21 Januari 2025. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Juyamto, mengatakan KPK meminta penundaan persidangan selama 3 minggu. Namun menurut dia waktu tersebut terlalu lama. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak Hasto, Juyamto menunda sidang selama 2 pekan.
Sidang pra-peradilan akan digelar kembali pada Rabu, 5 Februari 2025. Baik, dengan demikian sidang perkara pra-peradilan nomor 5 PID PRA 2025 PN Jakarta, sel kita tunda pada hari Rabu, 5 Februari 2025 dengan agenda memanggil kembali termohon oleh karena pada hari ini belum hadir, ucap hakim di ruang sidang. Ketua KPK pastikan timnya akan hadiri sidang pra-peradilan lawan Hasto berikutnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Setio Budianto memastikan tim hukum KPK akan menghadiri sidang pra-peradilan melawan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 5 Februari 2025 mendatang. Setio mengatakan, pihaknya mengajukan penundaan pra-peradilan lantaran ada beberapa kegiatan Biro Hukum KPK yang tak bisa ditinggalkan. Tapi nanti setelah batas waktunya, pasti kami akan hadir. Yang pertama, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh Biro Hukum saja, kata Setio saat ditemui di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025. Setio mengatakan, tim hukum KPK akan menyiapkan bukti-bukti permulaan untuk meyakinkan bahwa penetapan status tersangka Hasto Kristianto sudah sesuai prosedur. Ia juga tak mempermasalahkan pembelaan yang akan disampaikan tim hukum Hasto. Masalah informasi bahwa bila tersangka HK akan menyiapkan bukti otentik dan lain-lain, yaitu segala sesuatunya kan, tersangka memiliki hak untuk melakukan itu, ujarnya. Disinggung tim Hasto. Kuasa hukum, Magdir Ismail angkat bicara soal ketidakhadiran KPK pada sidang perdana gugatan pra-peradilan kliennya. Magdir mengatakan dirinya enggan untuk berprasangka buruk atas ketidakhadiran KPK tersebut. Saya kira begini, kita jangan berprasangka buruk terhadap KPK. Mari kita hormati, mungkin mereka terlalu sibuk sehingga belum sempat hadir, kata Magdir kepada awak media di PN Jakarta Selatan, Selasa, 21 Januari 2025. Ia lalu berasumsi KPK tengah menyiapkan bukti permulaan. Mungkin juga mereka mempersiapkan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk membantah atau dan menguatkan dalil-dalil mereka. Saya kira begitu, ungkapnya. Duduk perkara Hasto tersangka. Hasto bersama advokat PDIP Doni Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku, Buron. Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan, Dapil, 1 Kalimantan Barat, Kalbar, Maria Lestari. Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan operasi tangkap tangan, OTT, pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Hasto telah menjalani pemeriksaan perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada Senin, 13 Januari 2025, tetapi tidak langsung ditahan. Dalam pemeriksaan itu, ia didalami penyidik perihal barang bukti seperti dokumen dan bukti elektronik yang telah disita dan keterangan dari saksi lain. Tim penyidik pada Selasa, 7 Januari 2025, telah menggeledah 2 rumah kediaman Hasto yang berada di Kebagusan, Jakarta Selatan dan di perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah barang bukti termasuk surat berupa catatan telah disita. Berpidato lantang soal keadilan, tapi di balik layar kau terlibat main uang suap jadi jalan. Supremasi hukum kau pandai nyebut, tanganmu basah noda tak luput. Sok bersih tapi baru tipu, tersingkap sudah kau bebas hubung. Hasto, Hasto, makan dua. Ngomong soal etika, tapi kau lupa. Hasto, Hasto, apa tawamu? Bicara kebenaran.
Benda ponsel suruh lari si Harun. Operasi tangkap tangan pun kau bungkam. Saksi diancam, fakta kau belokkan. Begitulah wajahmu, wahai penjahat hukum. Kau kira semua bisa kau bungkam. Adil takkan tunduk di bawah uang. Nama besar tak bisa selamanya menang. Suara rakyat takkan terus menggema. Hasto, Hasto, wajahmu dua. Ngomong soal etika, tapi kau lupa. Hasto, Hasto, apa kau malu? Bicara kebenaran, tapi kau tipu. Kasih kekuasaan, apakah puas? Rakyat menderita, kau hidup mewah. Keadilan bukan panggung sandiwara, tapi kau jadikan itu lelucon semata. Hasto, Hasto, kini tersingkap. Topeng melumpuh, kebenaran menyentak. Hasto, Hasto, tak ada tumbang. Koruptor sepertimu di negeri ini tamat. Sekarang kau di meja peradilan. Apa yang kau sebut moral jadi bumerang. Hasto, Hasto, ini akhirnya keadilan takkan kalah meski kau coba menghindar. Musik aku bang, mungkin kau coba menghindar. Musik aku bang menghindar, tapi kau tipu. Betul semua bisa kau tipu. Kursi kekuasaan, apa kau puas? Rakyat menderita, kau hidup mewah. Keadilan bukan pangsa